biar lebih paham nanti kalau ada langkah yang tidak belum bisa diikuti bisa record ini. Jadi tadi kalau yang langkah awalnya tadi adalah, oke ini agak ketutupan ini panel di atasnya ini. Saya coba tutup tutup ini apa namanya recordingnya, screen recordingnya agak nutupi. Jadi kalau tadi kita punya folder sudah di-download datanya, ini yang ini ya, yang contoh yang temperatur tadi, TAS tadi ya, TAS. Foldernya adalah di saya contoh di download, kemudian saya buat folder CSM2 gitu ya. Nah, ini kita akan bekerja di direktori ini. Nah, kita tinggal copy di sini direktorinya yang atas ini. Jadi ini tinggal di copy ke Octave-nya. Ini di bagian atas sendiri. Nah, kalau ini sudah di copy berhasil, ini akan ada filenya tadi ya, TAS amount berapa gitu ya. Itu ada tulisannya di sini. Ini ada tahunnya 2015 bulan Januari sampai tahun 2064 bulan Desember. Nah, ini akan coba kita buka. Nah, ini kalau kita pakai Octave ini ya, pas awal buka data itu masih kosongan, jadi di sini belum ada variabelnya. Kemudian di bagian bawah, kiri bawah itu ada historinya, dan di sebelah kanan itu adalah command window-nya. Jadi command window itu kalau kita apa namanya ketikkan perintah, nah misalnya A sama dengan 1 itu akan muncul di sini. Nah, ini ketikkan perintah A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, kemudian A tambah B, nanti muncul hasilnya 3 gitu ya. Nah, sebelah kiri akan muncul di workspace-nya ini ada variabel A, B, C gitu ya. Oh, A plus B itu answer bukan C gitu ya. Tapi kalau kita C gitu sama dengan A plus B akan muncul C-nya itu 3. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini diklik gitu ya. Diklik ini A sama dengan 1 ini akan jadi nilainya 1 gitu ya. B juga sama, B-nya 2, A-nya 1, B-nya 2, kemudian C-nya diklik juga. Kalau ini diklik gitu ya. Di name-nya ini diklik 2 kali akan muncul tabelnya gitu ya. Nah, ini kita close saja. Jadi ini contohnya seperti ini. Nah, kita akan pakai editor di sini. Jadi saya akan share filenya di Elok. Jadi ini adalah script yang kemarin saya coba untuk membuka data temperaturnya. Nah, kita akan coba sekalian saya mau share juga di apa? Di Elok biar nanti bisa dicoba gitu ya. Bisa coba di-upload dulu di Elok, nanti silahkan download gitu ya. Jadi ini harus satu folder dengan file yang tadi diunduh. Ini mungkin tak tambahkan di sini. Hmm, tambahkan assignment gitu ya. Jadi ini nanti bisa dicoba-coba sendiri. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, tapi bisa dicoba untuk tutorialnya. Tutorial tanggal berapa sekarang ya? 31 Mei 2021. Nah, tambahkan filenya. Ini saya tambahkan filenya dulu. Terus nah ini, oke ini filenya, scriptnya ini bisa dibuka gitu ya. Jadi nanti silahkan ini nanti coba-coba sendiri minggu depan tanggal berapa? Minggu depan itu tanggal 7 ya, tanggal 7 malam gitu ya. Jam 23.59. Ya, 23.59. Silahkan nanti bisa dicoba-coba dan di-share gitu ya untuk hasil analisisnya. Nanti ada semacam gambar gitu, grafik. Bisa di-share untuk hasilnya lewat misalnya dalam bentuk JPEG atau apa, mungkin bisa dikompres ataupun disatukan dalam bentuk Word. Nah, silahkan. Saya save dulu. Nah, ini ada tutorial 31 Mei 2021 itu ya. Nah, di sini kalau ini dibuka, nanti akan ada scriptnya tadi. Bisa di-download, ini. Ini scriptnya bisa di-download, diklik situ ya, nanti akan ke save, ataupun di copy aja, jadi teks itu bisa. Nah, ini dijadikan satu dengan folder data yang tadi. Mana tadi? Ini.
Nah, ini jadi satu folder. Kalau nggak jadi satu folder, ini akan susah nanti analisisnya. Tapi kalau jadi satu folder kayak gini, ini lebih gampang lagi. Nah, oke, ini scriptnya sudah. Kalau ada yang sudah mendownload, nah nanti jadikan satu folder dan kemudian nanti bisa dibuka di foldernya. Sebentar, ini kalau sudah jadi folder seperti ini ya, ini kan ada workspace-nya ini, satu folder, ada datanya, ada scriptnya, sudah jadi satu folder. Nah, ini tinggal ini saya close saja dulu, ini tinggal diklik, nanti muncul di sebelah kanan. Nah, ini akan muncul di bagian editor. Jadi ada command window, ada dokumentasi, ini ada contoh-contoh perintah gitu ya. Tapi ada ya ini command window tadi untuk menjalankan perintah yang langsung diketik gitu ya. Ini command window namanya. Bisa juga pakai editor. Nah, editor ini cara makainya adalah kita buat perintahnya dulu, baru ini bisa dijalankan gitu ya. Nah, untungnya kalau pakai editor ini adalah kita bisa ngedit-ngedit scriptnya dulu sebelum dijalankan perintahnya gitu ya. Kalau yang ini kita harus ngetik satu persatu. Tapi kalau yang ini kita sudah jadi satu script dan kemudian hanya tinggal di run saja. Nah, ini kita akan coba mulai programnya. Jadi ada perintah clear gitu ya. Nah, kalau clear itu seperti apa bisa dicoba sendiri. Clear gitu ya. Clear. Nah, clear itu data di workspace-nya tadi kan ada ABC gitu ya. Misalnya A1, kemudian B2 gitu ya. B, B2 gitu ya. Nah, ini ada di sebelah kiri itu ada A dan B ini ya. Tapi kalau kita perintahkan ketik clear gitu ya. Clear ini variabelnya sebelah kiri akan hilang. Nah, gunanya apa? Untuk membersihkan memori. Jadi kalau memorinya banyak itu akan berat kerjanya, tapi kalau setiap kali dijalankan memori dibersihkan dulu ini tidak akan berat dan juga untuk error potensi untuk error juga berkurang. Ada clear, ada CLC. Nah, CLC itu apa? Nah, coba kalau kita ketik di sini CLC gitu ya, CLC gitu langsung screen-nya command window-nya bersih dari tulisan. Jadi biar fresh gitu tulisannya update jadi proses yang lama dihilangkan semua ini untuk perintah CLC. Kemudian more of. More of ini apa? Ini untuk kalau biasanya kalau ada metrik panjang gitu ya. Sama dengan 1 sampai 1000 misalnya. Nah, ini panjang kayak gini ini akan kalau pakai more of ini akan langsung muncul semua, tidak perlu continue dan kalau harusnya kalau mau continue harus ada tombol harus mencet huruf C dulu atau apa gitu ya, saya agak lupa atau enter dulu gitu ya. Tapi kalau ini langsung pakai more of ini langsung scroll ke bawah dari atas ke bawah ini pakai more of. Nah, ini kita bersihkan lagi. Nah, tampilnya jadi biar fresh gitu ya. Clear juga, CLC juga. Nah, ini artinya kalau sudah clear CLC kita mulai baru untuk scriptnya ini dijalankan. Kemudian ada package, jadi kalau package itu perintah tambahan. Ada banyak package gitu ya, tapi kalau ini kita pakai netcdf, jadi pkg load netcdf. Netcdf. Nah, apa itu netcdf? Nah, ini package untuk membuka data netcdf gitu ya. Jadi data netcdf itu data yang formatnya NC kayak gini. Apa gitu namanya depannya apa, nama kemudian diakhiri dengan .nc. Nah, ini adalah nama filenya gitu ya, nama filenya dan ekstensinya adalah nc. Nah, ini harus dibuka dengan script tambahan dari package netcdf. Kenapa harus pakai package tambahan? Karena kalau pakai basic package-nya sendiri untuk membuka datanya ini harus ribet gitu ya. Tapi kalau ada package tambahannya ini kita tinggal terima jadi saja istilahnya seperti itu. Ya, ada package load netcdf. Nah, kemudian nama file. Nah, nama file yang akan dibuka ini harus hati-hati benar ya untuk nama filenya. Paling gampang adalah kalau kita pakai tadi buka foldernya tadi, yang mau dibuka tadi ini ada tas berapa gitu ya. Ini tinggal copy pad kalau di Windows 10 gitu ya, ada tulisan copy pad di sebelah kiri. Kemudian di sebelah definisi nama filenya. Jadi ini ada nama variabel CMIP 6 file itu tinggal dimasukkan saja di paste saja di sini. Jadi ini namanya tidak akan apa namanya? Tidak akan berubah-ubah. Tapi kalau tanda ini ya pakai tandanya perlu diganti jadi tanda petik duanya diganti tanda petik 1 kali. Ini 1 kali, ini juga 1 kali. Nah, ini sampai sini. Kalau ini kita coba cari info datanya. Jadi pakai yang di package netcdf itu ada info perintah untuk memperoleh info dari datanya.
Itu perintahnya ncinfo. Info dari nama file yang disimpan di CMIP 6 file gitu ya. Nah, kita coba sampai sini dulu runningnya. Bisa di pas mouse-nya ini di baris ke-14 itu kemudian pencet tombol merah ini breakpoint ini. Nah, kenapa pakai breakpoint? Nanti kalau run itu cuma sampai baris 14 saja runningnya. Ini kalau di run, nah ini coba kita lihat ada dua variabel ya. Ada CMIP 6 file isinya apa? Ini adalah nama filenya tadi. Jadi nama file yang akan dibuka ini di sini, disimpan di sini. Ini CMIP 6 file dan kemudian informasinya disimpan di dalam info ini. Jadi ada perintah untuk menyimpan variabel dalam info ini ya. Hasilnya adalah info ini. Ini kalau diklik ada banyak value-nya di sini. Ada banyak value. Jadi ada file name-nya apa, kemudian ada dimensi variabel. Kita coba buka variabel dulu. Jadi variabel ini sepertinya ada 7 variabel. Kita coba buka di sini. Jadi variabel ini isinya apa? Nah, di sini kalau diklik di bagian kanannya gitu ya, variabel sebelah kanan diklik, akan muncul di dalamnya itu ada beberapa variabel. Ada yang namanya temperatur dekat permukaan tadi, TAS tadi, tas gitu ya. TAS itu temperatur dekat permukaan, kemudian posisi lintang, posisi bujur, kemudian ada waktu batasnya ya. Jadi boundary, jadi batas waktu dari berapa sampai berapa itu disimpan di sini. Nah, ini kalau kita buka misalnya data temperatur itu datanya ukurannya berapa atau kita bisa buka di dimensinya ini, diklik lagi. Jadi ukuran datanya itu data temperatur ini ada komponen longitudenya, jadi bentuk peta gitu ya. Ada sumbu X longitudenya, ada sumbu Y-nya, latitudenya, dan juga ada waktunya, ada time-nya. Jadi ini 3 dimensi. Kalau kalau kita buat misalnya sebentar, sebenarnya saya sudah pernah dulu menjelaskan. Tak coba slide-nya dulu. Ada nggak ya? Sebentar. Eh, Modelan iklim. Saya coba dulu. Coba kita buka. Ada yang ini nggak? Ada gambarnya nggak ini? Oke, mana file yang mana ya? Sebentar. Materi 3 ada nggak di materi 3? Oke, ternyata nggak nemu saya. Jadi digambarkan saja. Jadi sebentar. Mana pen? Jadi istilahnya kalau kita lihat data ini ya, sebentar. Data yang di sini ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi artinya seperti kubus datanya. Jadi punya kotak gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan peta gitu ya, peta kan ada 2 dimensi. Kita ibaratkan peta itu kan kertas gitu ya. Jadi punya sumbu X, koordinat lintang, koordinat bujur gitu ya. Ada sumbu X-nya, ini ada longitudenya, longitud, ada latitudenya, lat. Nah, jadi kalau peta-peta biasa gitu ya, itu kan ada misalnya peta Indonesia misalnya itu kan ada Pulau Jawa dan lain-lain gitu ya. Ada Kalimantan, ada Pulau Jawa dan seterusnya gitu ya. Ada Kalimantan, nah dan seterusnya. Ini anggap aja Pulau Jawa tadi ya di sebelah sini. Nah, di sini kalau kita lihat dimensi datanya ada 3, ada longitude, ada latitude, ada waktu gitu ya. Artinya ini peta ini untuk waktu yang berbeda. Ada banyak peta gitu ya untuk waktu yang berbeda. Di sini dia bentuknya artinya di sini dia 3 dimensi gitu ya, kayak kubus gitu ya. Di mana setiap apa namanya? Setiap waktu gitu ya, dia akan punya peta sendiri. Jadi ini adalah time waktunya, jadi dimensi waktunya. Jadi di sini ada irisan peta banyak gitu ya. Ibaratnya seperti buku gitu ya. Dia berlembar-lembar dari halaman 1, halaman 2 itu akan waktu berikutnya itu halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ibaratnya seperti buku gitu ya. Peta tapi banyak membentuk buku gitu ya. Kok dikupas satu-satu itu akan ada banyak irisan gitu ya. Peta 1, peta 2, peta 3 dan seterusnya. Ini untuk waktu yang berbeda-beda. Sampai nanti dari waktu pertama, waktu awal di sini sampai waktu akhir di sebelah sini. Nah, tadi balik lagi ke sini. Nah, itu tadi adalah
informasi dari data yang akan kita buka. Tadi ada dimensinya, kemudian selain itu ada macam-macam, tapi ini tidak begitu penting. Jadi yang jelas yang pertama adalah dimensi. Kalau koordinat lintang pun ada dimensinya. Jadi lintang itu kalau kita buka, ini saya close dulu. Misalnya ini yang tadi data temperatur tadi. Temperatur tingkat permukaan tadi kalau kita lihat seperti kubus gitu ya. Latitude pun juga ada dimensinya. Coba kita lihat dimensinya apa. Jadi dimensinya hanya satu dia. Jadi dimensi lintang artinya cuma satu dimensi gitu ya. Panjang datanya adalah 192 data. Jadi ini size di sini 192 data. Jadi kalau kita buka misal data ini latitude nanti dia akan membentuk time series gitu ya. Jadi kalau latitude ini ya, latitude di sini ini mungkin tulisannya enggak begitu. Latitude gitu ya, latitude. Di sini ada 192 data. Dari awal sampai akhir pembacaan, 192 data. Nah, ini cuma satu dimensi aja, artinya di sini cuma ada komponen ini saja, apa 192 data di sini. Nah, itu yang akan dibuka oleh kita nanti, data latitude. Oke, jadi infonya seperti itu. Ya, ini ada waktu juga. Nah, ini bisa dicek nanti seperti apa isinya. Tapi sampai sini kita stop di sini baris 14. Nah, kalau kita mau running lagi bisa pakai ada step in gitu ya. Ada step gitu nanti dia akan jalankan panahnya kan jalan ke bawah gitu ya. Kalau di step in lat gitu ya, dia akan membuka data latitude. Sebelah kirinya ada data latitude ini. Latitude, kemudian step lagi ya, step ada longitude, kemudian ini panahnya turun lagi. Nah, ini kalau di run ini baris 18 akan dijalankan 18. Oke, jadi ada tiga variabel, latitude, longitude, kemudian time gitu ya. Ada tiga variabel ini. Kita coba buka data latitude-nya itu seperti apa. Ini yang tadi saya close semua dulu aja. Nah, ini adalah data latitude-nya. Jadi datanya itu tadi ada 192. 192. Jadi ada 192 ini ya. Ini ke bawah tapi dia tidak dipakai. Jadi 193 dan lain-lain kosong. Datanya itu dari 1 sampai 192. Bisa dicek intervalnya berapa. Yang jelas ada 192 data dari negatif 90, artinya negatif 90 kutub selatan itu ya, sampai 90. 90 itu adalah kutub utara. Jadi kalau ibaratnya kalau peta tadi kalau global ya bentuknya bentuk globe gitu ya. Bentuk globe mana lingkaran ini? Bentuk globe. Ibaratnya bentuknya globe seperti globe seperti ini. Seperti ini. Nah, yang negatif 90 itu di kutub selatan negatif 90. Kemudian yang 90 adalah kutub utara. Dan ini di ekuator akan ada garis 0 derajatnya ya. Garis kalau dulu mungkin tahu Greenwich Mean Time gitu ya. Nilai di 0 derajatnya itu mana. Jadi, nah ini 0 derajat bujurnya itu di mana. Nah, ini akan ini yang nanti jadi longitude-nya 0 sampai 360. 0 sampai 360 derajat gitu ya. Nah, ini dibuat globe ini dalam bentuk peta. Kita coba lihat di sini ini tadi data yang lat, kemudian kita buka yang long. Yang lat saya close saja. Oke, datanya itu ada berapa di sini? Ada deskripsinya di sini ada 288 data. Dari 0 sampai 360. Coba kalau 360. Oke. Ada interval di sini kalau 360 dan 0 kan sama. 359 358,75. Jadi kan pas perpotongannya nanti 360 juga 0 kan sama di satu titik gitu ya. Ini sampai 359,75. Nah, ini bisa dilihat intervalnya sekitar 1,25 itu ya. 1 derajat 1,25 derajat. Ini ada data latitude, data longitude-nya, kemudian nah ini ada data time-nya. Data time di sini yang menarik adalah dia ini data dari tanggal 1 Masehi itu ya. Jadi ini kalau kita lihat tidak terlalu nampak gitu ya. Jadi karena dia agak panjang datanya dia dieksponenkan jadi nggak kelihatan. Coba kita lihat berapa tadi time gitu ya. Pakai fungsi ini untuk mengetahui
Nah, tanggalnya, nah ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini juga datanya ini eh, karena kita pakai yang apa namanya, eh, dia tidak memperhitungkan 36 hari yang kabisat ya, 366 hari itu tidak dihitung. Nah, kalau ini dimasukkan dia akan agak ini apa namanya, agak error di oktavnya. Jadi kalau ini harusnya tanggal eh, sat- bulan 1 ya, Januari tahun 2015, di sini tertulisnya 1 Januari 2012 karena di sini data ini tidak memperhitungkan tahun kabisat 365 hari, hanya yang 365 hari yang dihitung, 366 hari satu harinya dihilangkan, makanya di sini ada selisih. Nah, di sini ini adalah sebenarnya time tadi ini adalah jumlah hari gitu ya, jumlah hari dari tahun awal Masehi. Nah, ini tapi tidak akurat, kita bisa abaikan data time ini, kita pakai dimensinya saja. Kita lanjut lagi gitu ya. Nah, kemudian kita akan buka data dalam bentuk peta. Jadi data yang TAS tadi ya, itu karena datanya sangat besar. Jadi kalau kita buka di sini 71 megabyte gitu ya. Yang bulanan ini data bulan, kalau harian sampai 600 berapa megabyte gitu kalau datanya harian. Ini yang data hujan, ini yang data temperatur. Nah, temperatur itu untuk data bulanan itu sampai 71 megabyte. Ini kalau untuk video ya kecil, tapi kalau untuk memori karena ini disimpan di apa namanya? Di memori itu ya. Grafik memori ini juga lumayan besar, kalau grafik memorinya juga terbatas, bisa 2 gigabyte atau 4 gigabyte gitu ya standarnya ya. Jadi kalau ini sudah memberatkan, 500 megabyte ini sudah memberatkan. Jadi kita perlu subset datanya. Nah, kita perlu subset datanya, bagaimana caranya? Karena datanya 3 dimensi, kalau kita lihat TAS tadi ya, itu kan ada 3 dimensi. Mana tadi? Oh ini. Nah, ini kan ada 3 dimensi, ada latitude, ada longitude, ada waktu gitu ya. Kita bisa slice satu peta saja. Jadi dari series data ini kita bisa ambil satu peta saja. Kalau ini kita lihat karena time-nya itu ada 600, maka di sini artinya di sini ada 600 peta di sini, 600 peta. Nah, kita bisa milih misalnya yang peta per halaman apa? Halaman pertama, halaman kedua dan seterusnya sampai halaman ke 600. Nah, ini akan lebih singkat karena kita hanya mengambil satu halaman dari ibaratnya ini buku, kita hanya mengambil satu halaman saja. Jadi membaca satu halaman dan membaca satu buku itu kan lebih ringan membaca satu halaman. Nah, kita akan membaca satu peta saja di sini dari tumpukan data yang jumlahnya 600 tadi. Nah, kita kembali ke sini. Nah ini ada 3 variabel di sini. Ada yang pertama adalah start, yang kedua adalah count, yang ketiga adalah stride. Nah, start ini adalah awal pembacaan datanya. Jadi karena kita biasanya membaca dari satu gitu ya. Satu, nah kita pakai di sini adalah satu. Jadi nilai pertama satu itu kan di sini. Data pertama itu biasanya dinilai ini kalau kita punya sumbu X dan Y gitu ya. Itu kan nol, di sumbu nol, kemudian data pertama di satu gitu ya. Data pertamanya di satu, ini satu gitu ya. Jadi membaca data pertama di sini ini adalah satu, di sini juga satu gitu ya. Satu ke kanan, satu ke atas. Kita hapus saja biar lebih jelas di sini. Kita hapus saja. Ya. Jadi kita akan buka data dari titik pertama. Titik pertama di sini, titik pertama di sini. Nah, ini adalah startnya itu di sini. Startnya adalah titik start. Kita buka data di sini. Kemudian, nah selanjutnya ini, selanjutnya, sebentar, saya perlu hapus ini kayaknya. Tidak mengganggu. Sesi yang paling gede. Ya. Ya, ini hapus dulu. Nah, seperti ini dihapus. Iya, iya, iya. Nah, startnya di satu, satu kemudian ke sana pun juga T, ke sumbu T-nya ke sana ya, itu juga dari satu, dari sini. Satu ke sana gitu ya. Nah, satu, satu, satu. Makanya di sini tuliskan satu, satu, satu. Nah, kemudian data yang dibuka sekarang. Nah, ini COM-nya ini adalah, kalau ini 288,
Artinya dari 1 ke 2888. Longitudenya dari 1 ke 288. 88. Ini akan dibaca, ini ke kanan itu ya. Dari 1 ke 288 untuk sumbu X. Nah, sumbu Y-nya itu mana tadi? Kok hilang? 1 ke 192. Jadi kon ini menghitung data dari 1 tadi. 1 ke 192 ke sana. Ke atas gitu ya. Sumbu Y itu 192. Jadi ini berubah ya. Ini 1, ini 1. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, tadi ada 288, 192. Nah, ini bukan 600. Karena kalau membaca sampai 600 itu artinya kita membaca dari 1 sampai 600 ke sana. Membaca satu data ini full, satu peta, satu keseluruhan data ini full. Tidak hanya satu peta saja. Ini tadi ada 600 data itu ya. Nah, kita tidak hanya akan mengambil 1 sampai 1 saja. Artinya di sini hanya satu lembar, 1 sampai 1. Jadi hanya satu lembar pertama yang akan dibuka. Lembar pertama ini yang akan dibuka. Makanya kita pakai 1 sampai 1. Count-nya 1, start-nya 1, count-nya 1. Jadi hanya satu data dari peta ini yang akan dibuka. Ini 1, kemudian straight itu lompatan gitu ya. Jadi melompati beberapa data. Kalau stratnya 1 dia akan membacanya satu persatu. 1, 1, 1, 1 terus gitu ya. Tapi kalau stratnya kita ganti 3 misalnya, dari 1 akan langsung ke 4. 4 kemudian tambah 3 itu berapa? 7. 7 sampai 10. Nah, dia tidak akan membaca semua data ini, tapi akan melompati beberapa data. Nah, itu fungsinya dari straight. Nah, stratnya biasanya generalnya 1, karena kita akan membaca lompatannya 1 gitu ya. 1 ke kanan, 1 ke atas, dan karena yang dimensi waktu tadi juga cuma satu data, artinya kita tidak membaca data berikutnya gitu ya. 1 juga. Start, count, write, 1. Nah, kemudian kita tinggal buka datanya pakai fungsi dari NCRead namanya. NCRead itu dari package CDF tadi, ada fungsi NCRead. Ini adalah nama filenya, ini nama variabelnya. Nah, variabelnya kalau kita pakai info tadi itu kan ada variabel yang namanya task gitu ya, TAS gitu ya. Variabel, nah ini nama task ini ya, ini yang akan kita buka. Nah, di sini data temperatur tadi tersimpan. TAS, kemudian diikuti dengan start, count, sama stride-nya. Oke, kita sampai run sampai sini. Jadi step in, step in, step in, step. Nah, sampai ke task.map. Nah, task.map sudah muncul, selesai. Jadi kalau tadi startnya berapa, ini 111 gitu ya. Ini ada nilainya nih. Startnya berapa, ini 111. Stratnya berapa, 111. Kemudian com-nya ada 2881921. Kemudian hasilnya adalah TAS underscore map, task map gitu ya. Ini kalau diklik, ini adalah petanya, tapi dalam bentuk apa namanya, nilai pixelnya. Jadi ini ada ibaratnya pixel gitu ya. Ini ada temperatur, data temperaturnya dalam bentuk pixel gitu ya. Nah, nilainya ini seperti ini. Jadi kita lihat ini dalam Kelvin. Nah, dalam Kelvin artinya di sini kalau kita jadikan Celsius itu harus dikurangi dengan 227 negatif dikurangi dengan 273. Oke, ini kalau dikurangi hasilnya adalah nilai task map lagi. Step in lagi, klik lagi di sini. Nah, sudah jadi kalau kita buka lagi di variabel editornya. Nah, ini ada temperaturnya. Ada yang negatif. Nah, nanti tinggal coba dicari yang positif yang mana. Ada yang positif, ada yang negatif itu ya. Kalau yang kutub biasanya negatif, kalau yang di ekuator itu positif. Jadi ini kalau kita lihat data TAS ini adalah artinya kalau bulan ya, dalam hal satuan bulan ini ada data pertama ya, waktu pertama itu adalah tahun 2015 bulan Januari. Nah, ini jadi data ini cuma ada 2 dimensi saja task map ini. Ada di 288 dan 192. 288 itu adalah longitude, 192 adalah latitude. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah itu ada 288, artinya ini sumbu longitudenya, posisi lintangnya itu ya. Posisi bujurnya, sorry, posisi longitudenya, dan kemudian ke kanan itu 192. Kalau kita lihat ini ke kanan, itu 192. 192. Nah, 192 artinya di sini
dari negatif 90, lintang negatif 90, artinya 90 lintang selatan di sini sampai ke kanan mentok gitu ya. Ini 90 derajat lintang utara. Berarti di ekuator ya kira-kira dibagi, tinggal 192 dibagi 2. 86 gitu ya, sekitar 86. 86. 86. Nah, ini sekitar ekuator ya, sekitar ini 86, 87 ini adalah temperatur di ekuator. Nah, kalau kita mau lihat misalnya di sini kita ganti ya. Kita ganti jadi tidak data pertama ini kan Januari. Nah, kalau Februari bagaimana? Kalau Februari kita ganti di sininya yang diubah gitu ya. Diganti di sininya startnya dari 2, artinya data kedua dari seri waktunya. Data kedua dari seri waktunya. Kita save dulu. Yes, ini dihapus tadi apa? Nah, merah-merah sudah hilang. Oh, sorry, ke close. eh Ya, kita buka lagi. Close, tambah tadi ke close. Kita coba lagi. Kan direkturnya tadi apa? Nah, ini coba kita buka lagi. Nah, ini kalau tadi ya, ini kan data startnya kan dari 1 ya. Startnya dari 1. Nah, kalau kita ubah misalnya ini bulan apa misalnya? Bulan Desember. Bulan Desember berarti startnya dari 12. Bulan Desember tahun pertama gitu ya. Kan ada 12 data gitu ya. Kalau kita ibaratkan Januari sampai Desember, Januari sampai Desember terus menerus sampai 600 data. Artinya 1 tahun itu ada 12 data. 12 data. Nah, kalau kita ngambil untuk bulan Desember artinya dari bulan 1 ke bulan 12. Nah, kalau tahun berikutnya berarti eh, data yang ke 24. 24. Karena ada 2 tahun di sini. Desember tahun pertama itu 12, tahun keduanya 24. Dan seterusnya sampai 600 itu habis sana. 600 sampai habis. Di sini ada banyak tahun, artinya di sini ada banyak tahun. Nah, tinggal nanti urutan datanya ke berapa ini yang ditentukan untuk menentukan nilai startnya tadi. Nah, ini tinggal kalau mau jadi apa tugasnya tadi ini bisa diganti-ganti. Contohnya ini bisa diganti apa namanya startnya. Jadi slice waktunya bisa diganti misalnya lokasinya pun juga nanti bisa diganti. Kalau ini global gitu ya. Global bulan Desember ini bisa diganti 12, ini bulan Desember tahun 2015 artinya. Kalau 2016 berarti ya 24, 2017 36 gitu ya dan seterusnya. Berarti ya jadi yang diganti yang ini. Nah, ini coba kita simpan gitu ya. Kemudian kita kasih tanda merah di baris 34. Jadi di sini setelah tadi ketemu nilai pikselnya gitu ya, ketemu temperaturnya, nah ini akan kita plot buat petanya gitu ya. Tapi peta yang sederhana, tidak layout-layoutan gitu ya. Cuma tampilannya aja seperti apa. Nah, ini adalah untuk contohnya untuk Desember 2015. Nah, kalau kita buka seperti ini. Jadi ini temperaturnya ini dalam Celcius ya. Data temperatur dalam Celcius. Sebentar, kok hilang. Ya, ini bisa diperdetail lagi sebenarnya. Jadi ini peta global bulan Desember 2015. Kenapa Desember? Ini tadi karena ininya 12. Kalau ini 1 ya Januari, Februari ya 2, Maret 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh peta temperaturnya. Ini tahun 2015 gitu ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan misalnya kita apa namanya? Screenshot misalnya. Oh, hilang. Sebentar. Kita bisa screenshot misalnya ini untuk tahun 2000 apa ini? 2015 bulan Januari ini bisa di screenshot. Nah, kemudian skenario kedepannya pun juga bisa nanti ya. Di screenshot kemudian misalnya dipakai di pen gitu ya. Buka pennya mana ini tadi. File new. Bisa kita, nah ini bisa di paste di pen kemudian bisa dijadikan satu folder nanti ya dengan yang analisis selanjutnya kemudian jadi hasil analisis gitu ya.
ditambah keterangan untuk periode berapa gitu ya. Jadi nanti skripnya ini yang dirubah, ada yang kalau ada yang dirubah ini juga dilampirkan. Bisa screenshot saja atau ganti skripnya itu juga bisa di ini ya, dilampirkan. Oke. Nah itu untuk peta. Jadi hasil pertamanya adalah berupa peta ini. Nah ini kalau tahunnya beda, ini juga hasilnya pasti akan berbeda. Ini Desember tahun 2015. Nah, bagaimana kalau oke kita hapus ini ya. Kita hapus di sini, kemudian ya quit, debugnya kita quit. Nah, ini tanda merahnya sudah hilang. Kita save, kemudian kita ganti data ke 600 misalnya. Data ke 600. Artinya ini adalah tahun 2000 berapa ini? 2064 bulan Desember. Data ke 600 tahun terakhir dari data ini. Tahun terakhir dari data yang tersimpan di sini. Kita coba sampai garis berapa tadi? 34 lagi ya. 34 lagi, klik di sini. Nah, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil pertama, hasil kedua. Tidak jauh berbeda tuh, karena warnanya, standar warnanya berbeda ya. Jadi, tentang warnanya beda. Nah, ini nggak masalah sih ya. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat misalnya, dibandingkan sebenarnya ini lebih panas gitu ya. Lebih panas tapi nggak kelihatan di sini. Coba kalau temperaturnya standar ya. Kita pakai temperatur standar, artinya yang ini misalnya kita ganti dengan perintah C-aksis. Jadi aksis warna, sumbu warnanya ya dari berapa ini tadi? Enaknya negatif 20 ke 20. Negatif 25 ke 25 aja. Negatif 25 ke 25. Jadi yang ini kita ubah warnanya dari negatif 25 ke 25. Yang kedua juga. Yang ini kita ubah jadi standarnya sama warnanya. Nah, nah, ini seperti ini. Jadi kira-kira ini hasilnya seperti ini. Ini adalah temperatur tahun 2015 bulan Desember gitu ya. Desember 2015. Oh, ini judulnya belum saya ganti. Yang atasnya itu ada judulnya nih. Yang ini apa namanya? Atasnya ada judulnya nih. Nah, ini belum tak ganti nih. Tapi ini yang hasilnya ini adalah Desember 2015 sebelah kiri. Ini adalah Desember 2015. Ini adalah Desember 2064. Temperatur akan berubah seperti apa bisa terlihat di sini. Jadi kalau di sini ini masih hijau gitu ya. Masih hijau itu artinya sekitar mungkin 23-an mungkin, 23, 24 mungkin ya. Tapi kalau di sini perubahan temperaturnya mungkin sekitar naik berapa ini? Eh, Sekitar 1 sampai 2 derajat gitu ya. Jadi warnanya lebih lebih oranye, lebih ke arah kuning gitu ya. Coba saya agak kurang yakin dengan warnanya tadi. Coba nggak? Oh ya, mungkin kayaknya ini apa namanya standar warnanya tadi kurang, tidak apa namanya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu kelihatan di sini. Nah ini standar warna kayak gini. Jadi ini perubahan seperti apa sebenarnya kalau dari segi apa namanya map mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari sini ya, dari mapnya nggak terlalu kelihatan, hampir sama. Nah ini kalau dari segi peta-peta misalnya. Nah kalau dari segi sumbu apa namanya uh, series, gimana time series? Nah time seriesnya ada yang di bagian bawahnya ini. Jadi kalau kita coba ya untuk time series ini ada di baris ke 36 dan seterusnya. Yang figur yang tadi ada muncul banyak tadi dihapus saja. Kita stop aja di sini. Ini stop. Kemudian warna merahnya dihapus pakai yang sapu yang sebelah kanan ini. Nah, ini kemudian kalau kita coba misalnya ya, untuk time series pada satu satu koordinat misalnya. Nah, ini di sekitar Jawa Tengah misalnya, ambil negatif, negatif itu untuk lintang selatan ya, negatif lintang selatan. Kita coba kita cari koordinat latitudenya. Kita coba buka latitudenya. Yang dekat dengan Jawa Tengah itu negatif tujuan gitu ya, negatif 7. Kita coba cari yang
dekat negatif 7, ketemu negatif 7 itu mana tadi? Ketemu ini jadi indeks ke 89, data ke 89 dari data latitude. Kita masukkan di sini ya. Ini bisa ganti lokasi, mau Jawa Barat, mau Jawa Timur gitu, ganti lokasi bisa. Sesuai dengan tadi apa namanya, posisi latitudenya gitu ya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu sekitar negatif 7 gitu ya. Indeksnya kalau kita ambil dari sini itu sekitar 89 misalnya. Ya, karena ini sistemnya grid, artinya kalau peta gitu ya. Peta itu kan, ini kan peta gitu ya. Di dalamnya kan pasti ada grid-gridnya. Jadi ada kotak-kotak kecilnya gitu ya. Nah, ada kotak-kotak kecilnya, ada grid-grid, ada sistem grid di sini. Nah, kita mau mengambil grid keberapa untuk analisis. Jadi ini tidak per kabupaten, tidak per kota, tapi per grid gitu ya, per pixel. Satunya adalah pixel. Nah, misalnya kalau tadi Jawa ada di sini gitu ya. Nah, kita tinggal ambil satu apa namanya? Satu grid di sini. Ini adalah nilai representasi untuk nilai titik tersebut misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk grid tadi gridnya latitude ke 89 ya sekitar negatif 7 ya. Di sini kemudian kalau kita coba longitude-nya, posisi garis bujurnya itu kita lihat lagi. Longitude-nya kita buka ya. Kita buka itu kalau Jawa itu sekitar 108. Tadi 108 kita coba cari 108 koma gitu ya. Kita cari 108 itu pada indeks berapa? 108. 108 itu ada di indeks ke 88. Jadi dimasukkan di sini untuk latitudenya indeksnya adalah 89, longitudenya 88. Kemudian sama seperti tadi ada kita buka datanya lagi tapi kita akan ini ya, bukan bentuk peta tapi time series. Nah, kalau time series itu kan kalau kita gambarkan gitu ya dalam bentuk uh, non peta. Oh ya tadi ya 108 tadi itu di sini kira-kira ya. Pas di titik pertemuan ini yang akan kita ambil datanya. Di sini ada satu kotak yang akan kita ambil time seriesnya. Artinya di sini ada, oh sebentar, di sini ada satu data gitu ya. Pada satu grid ini yang akan kita uh, ambil memanjang datanya. Kan kalau ke apa tadi dari segi time series, memanjang time series gitu ya. Kan ada 600 data. Nah, 600 data ini yang akan kita ambil dalam satu titik ini. Di satu titik grid akan ada 600 data yang akan kita ambil. 600 data temperatur sana gitu ya. 600 data tapi hanya untuk satu titik ini, bukan satu peta besar seperti ini, tidak satu ini tapi hanya satu grid saja, satu lokasi saja. Satu titik yang ada nanti pixelnya itu berapa itu ada penjelasannya. Kalau nggak salah tadi 100 berapa pixel gitu ya di dalam deskripsi filenya. Sekitar 100 kali 100 km ini datanya itu temperaturnya berapa, perubahannya seperti apa ini yang akan kita lihat. Oke, ini kalau dijalankan. Nah, di sini ada start. Nah, startnya ini tinggal kita ganti. Kalau tadi startnya itu kan 1 sampai 288 gitu ya. Nah, kalau di sini karena startnya sudah di satu titik tertentu gitu ya. Di sini ini kalau ini tadi 88, data ke 88, di sini data ke 89 gitu ya. Data ke 89, kesannya 88. Nah, ini hanya titik-titik ini saja, titik 88 di sini. Oh, 88 kurang ke sana. 88 tuh di sini, ini yang 89. Nah, ini 88, oh salah. Nah, data ke 88 sumbu X, data 89 sumbu Y. Ada satu titik yang kita ambil data time seriesnya. Nah, artinya startnya tidak dari satu lagi, karena kalau satu itu kan dari sini, ujung sini ya. Ini kan satu, di sini juga satu. Tapi ini startnya sudah langsung di sini. Startnya langsung di sini, dan tidak kita baca bentuk ke sana lagi, tidak ke kanan lagi, tidak ke atas lagi gitu ya. Jadi hanya di titik startnya saja yang dibaca. Makanya cuma dari segi dari nilai count-nya kita cuma pakai satu. Jadi ini adalah nilainya indeks latitude 88, indeks latitude ini longitude-nya 88, latitude-nya 89, dan kemudian time series-nya mulai dari satu. Dan untuk count-nya ini jadi ya, indeks longitude-nya satu, latitude-nya juga satu karena tidak membaca ke searah sumbu X dan sumbu Y, tapi ke sumbu
Z sumbu waktu gitu ya. Makanya kita pakai variabel temp tadi, kita cari panjang datanya, ada 600 data, nah ini akan kita baca 600 data. Kalau kita coba gitu ya, perintah ada length time ini kalau dijalankan itu length time. Hasilnya adalah 600, artinya membaca 600 data. Membaca 600 data, nah 600 ini akan dibaca, jadi hasilnya nanti adalah grafik gitu ya. Hasilnya grafik, temperatur, ini adalah temperaturnya, ini datanya, seriesnya dari 1 sampai 600. Hasilnya nanti adalah grafik. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Eh, ini sama seperti yang tadi, cuma beda dimensinya saja. Kita kasih tanda merah di titik baris 43, kemudian kita run gitu ya. Kita run, nanti akan muncul petanya tadi yang sama, tapi grafiknya yang time series belum muncul, baru peta yang ini. Tapi time seriesnya belum muncul. Nah, kita coba lihat data time seriesnya ini, yang temperaturnya itu ya. Kita coba yang ini variabelnya adalah namanya task time, artinya task temperatur time series. Nah, task time ini kalau kita lihat seperti ini datanya. Jadi masih 3 dimensi seriesnya ya. Jadi kayak gini. Datanya dari 27 derajat dan seterusnya sampai 600 data. Oke, kita coba kompres datanya dengan kita coba ya. Task time squeeze. Jadi kalau ini tadi ada variabelnya tadi ada panjang itu ya, ada ans gitu ya. Kalau di squeeze ini akan lebih gampang lagi. Nah, hasilnya adalah untuk tabel itu ya. Nah, ini tinggal di copy gitu ya. Copy. Nah, ini dianalisis dengan software lain bisa misal pakai Excel gitu ya. Excel. Jadi tinggal di copy tadi tabelnya, kita pakai Excel misalnya. Ini kita langsung ketemu data temperatur dari waktu ke waktu. Nah, ini data temperaturnya seperti ini. Kemudian ini tadi Januari 2000 berapa tadi? 2015. Kita tarik ini Februari bisa nggak ini? Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah sampai ke 2064 bulan Desember. Nah, ini time series-nya sudah jadi seperti itu. Nah, ini kalau contohnya mau dianalisis, misalnya ini data temperaturnya, perubahannya besok ke depannya skenario seperti apa, bisa diolah dari sini. Entah pakai nanti pakai software apa, silahkan bisa macam-macam. Tapi untuk ekstraknya tadi kalau temperatur ya bisa sampai sini langsung bisa dianalisis. Nah, tapi kita di sini juga plot juga ya. Jadi ini kita stop lagi di sini. Quit debugnya. Kemudian eh, kita bersihkan semuanya. Nah, ini artinya di sini kita sudah sampai selesai di sini ya. Sampai selesai sampai akhir ini. Nah, ini kita jalankan. Kita nggak pakai ini lagi, breakpoint lagi. Tapi langsung sampai selesai akan dijalankan. Nah, ini kalau ada data temperatur dan lain-lain tadi dihapus saja gambarnya. Kita run lagi. Nah, kalau di run berhasil akan muncul 2 data. Oh, malah ke close lagi. Sebentar. Jadi kayaknya tadi agak error. Jadi kalau pakai breakpoint kadang-kadang agak error untuk beberapa eh, Windows, versi Windows. Nah, ini kita langsung run semuanya gitu ya. Run. Nah, ini adalah perubahan temperaturnya dari waktu ke waktu. Ini lebih kelihatan di sini. Nah, ini adalah hasil temperaturnya. Ini yang tadi, hasil awalnya tadi. Ini bulan Desember tadi. Skip aja. Nah, ini yang hasilnya berupa perubahan temperatur. Nah, ini misalnya kalau sampai 2064 gitu ya. Eh, oke, saya pakai pen aja yang gampang. Nah, ini hasilnya yang apa tadi? Temperatur tadi ya. Time series tadi. Nah, hasilnya adalah yang ini. Ini untuk satu satu lokasi tadi ya. Satu apa namanya? Oh, sorry. Untuk satu titik tadi kita ngambil series datanya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kalau sampai 2064
prediksinya gitu ya. Prediksinya itu kenaikannya kalau karena ini yang SSP 5 artinya dia perubahan terbesar gitu ya. Dari segi emisi terjadi perubahan yang besar, ini kenaikannya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 derajat gitu ya. Nah ini beda skenario, beda temperatur lagi. Perubahan temperaturnya ada banyak skenario, nanti mungkin bisa berbeda. Sampai mungkin ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Ada yang mungkin malah tidak berubah, ada banyak skenario seperti itu. Nah, tadi mana tadi slide-nya tadi? Eh, Skenario perubahan iklim. Nah, ini tadi kalau eh, kita buka ya di sini apa namanya? Nah, ini ada banyak skenario. Nah, ini cuma salah satu dari sekian banyak ini. Ada SSC berapa, kemudian temperaturnya perubahannya berapa. Ini hanya satu dari sekian banyak. Nah, ini kalau membuat misalnya nanti kerja di konsultan ataupun kerja di yang kaitannya dengan perubahan iklim itu ya, perencanaan gitu ya. Nah, ini kalau kedepannya perubahan temperatur dan misalnya hujan itu seperti apa, nah ini yang berkaitan nanti langkah mitigasi dan adaptasi apa yang dilakukan. Nah, intinya step by stepnya tadi seperti itu. Nah, tinggal skripnya tadi kalau mau diubah, bisa diubah misalnya untuk lokasi yang berbeda misalnya. Daerah mana ini tadi kan wilayah tropis ya. Ini tadi wilayah tropis di Jawa Tengah. Saya mau wilayah kutub misalnya. Saya mau wilayah kutub perubahannya seperti apa misalnya. Tinggal diganti saja misalnya kalau ini longitude-nya diganti, latitude-nya yang diganti. Kalau kita lihat data latitude-nya itu yang kutub utara atau kutub selatan. Nah, misalnya kutub utara misalnya, sekitar koordinat 85 itu ada di indeks 187. Ini kalau kutub utara tinggal diganti 187. Kira-kira perubahan seperti apa sih di kutub utara? Kita bisa cari tahu di sini. Latitude-nya tinggal kita ganti 187, kemudian lainnya tetap tidak ada yang diganti, kita run. Nah, kalau ini, nah, seperti ini hasilnya ternyata. Ini pas di kutub temperaturnya 0 terus gitu ya maksimalnya. Temperaturnya 0 terus. Dan di kalau yang apa namanya minusnya nilai negatifnya ini juga eh, -30 sampai -20 gitu ya rentangnya. Tapi kalau kita lihat untuk jangka panjang itu lebih hangat sedikit gitu ya. Kalau kita lihat rata-ratanya sepertinya lebih hangat sedikit karena nilai di bawah 25 derajat, negatif 25 derajat Celcius itu lebih jarang terjadi. Jadi kalau mungkin sekarang itu lebih apa? Lebih sering kurang dari 25 negatif 25 derajat Celcius, tapi kedepannya mungkin uh, lebih jarang terjadi. Misalnya seperti itu. Itu kemudian misalnya di Australia penasaran dengan Australia itu indeksnya berapa? Nah, kita cari indeksnya ini kalau nggak salah di sebelah kiri itu sebenarnya sudah ada indeksnya. Jadi kalau kita lihat ya sebelah ini ya di pojok kiri itu kan uh, nilainya, oh ini langsung nilai ini ya apa namanya? Kita cari Australia itu di lintangnya negatif 24, jadi negatif 24 25 gitu ya. Kalau dari posisi lintangnya 24 negatif 24 25 atau 22, kalau di sebelah kiri pojok kiri sebelum tombol start tuh ada tulisan kecil gitu ya. Kalau bisa dilihat ada tulisan 25 24 gitu ya. Terus posisi bujurnya adalah 132. Kita coba 24 dan 132 di sini. Posisinya bujur. Kita coba lihat latitude-nya 24 ya, ini Australia. 24. 24 itu mana? 24. 24 ada di 122 latitude-nya. Ini 122. Kemudian longitude-nya tadi 134. Kita coba longitude 134 itu berapa? 134. Oh, 134 nggak apa, nggak ada 133,75 ini saja mendekati 108. Ganti di sini 108 longitude-nya. Itu 08. Nah, ini adalah Australia. Kira-kira gimana hasilnya? Ini bisa oke, sebentar saya close semuanya dulu. Jadi saya sudah di save, run. Nah, ini kita akan lihat hasilnya untuk Australia. Nah, kalau Australia hasilnya seperti ini.
Naik turunnya juga lumayan ini. Ini Australia kayak gini, jadi temperatur maksimalnya sampai naik terus gitu ya. 24, mungkin rata-ratanya sekitar 25 gitu ya. Tapi kenaikannya kok dibandingkan Indonesia itu kayaknya Australia lebih lebih tidak terlalu ini, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu signifikan gitu ya. 25 mungkin naik sekitar 26 gitu ya. Kalau pakai skenario yang SSP 5 ini, 25 naiknya sekitar 1 derajat gitu ya. Karena musim antara perbedaan antar musimnya itu juga cukup tinggi, jadi fluktuasi musimnya juga cukup tinggi. Dan kalau kita lihat tren kedepannya itu juga tidak jauh berbeda. Nah, misalnya kondisi ini untuk Australia misalnya. Nah, kita bisa tahu dari tinggal ganti-ganti saja kondisi apa nilai indeks latitude dan longitude-nya. Nah, jadi uh, untuk belajar mandirinya ya ini kan sudah ada link uploadnya tadi. Nah, ini tinggal ganti-ganti saja. Bisa ganti datanya ini kan untuk tahun 2000 sampai 2064 gitu ya. 2064. Nah, ini sampai 2064. Nggak bisa diganti dengan misalnya hujan ataupun temperatur, tapi misalnya mau unduh lagi untuk yang sampai 2099. Nah, bisa seperti itu atau pakai data yang sama dengan ini tapi untuk lokasi yang lain. Misalnya kalau ini tadi Australia gitu ya. Jadi kan indeksnya tinggal ini di sini, ini tinggal diganti misalnya mau Nepal atau di mana Jepang misalnya bisa diganti-ganti di sini. Kemudian untuk waktunya juga bisa diganti misalnya untuk tadi bulan petanya tadi ya. Itu bulan Desember bisa diganti dengan bulan Januari dan sebagainya gitu ya. Untuk tahunnya pun juga beda-beda asal masuk ke dalam 600 data tadi. Jadi ini ada 600 misalnya. Nah, kalau dibandingkan Indonesia ini signifikan juga kenaikannya kalau kita lihat temperaturnya ya. Jadi kalau kita lihat Australia tadi cuma naik turun tidak ada kenaikan yang kelihatan trennya gitu ya. Tapi kalau Indonesia ini beneran kelihatan gini ya. Ini yang di Jawa Tengah tadi. Trennya kelihatan. Nah, ini misalnya ini perbedaan antar regional bisa dilakukan kayak gitu ya. Terus juga mungkin Jepang mungkin berbeda, kemudian juga mungkin Afrika berbeda bisa dicek sendiri. Nah, ini kemudian juga ada sebentar, ini kok nggak muncul ini apa namanya? Angkanya tadi ya. Nah, seriesnya ini ada 600. Artinya apa? Kalau membuat peta itu ya 1 sampai 12 misalnya. 1 sampai 12 di sini adalah 1 tahun itu ya, 1 tahun, 1 sampai 12, 1 tahun, tahun, 1 THN. Sampai nanti 600 data. Nah, 600 data. Ini tadi kalau kita buka di Excel gitu ya. Artinya kalau ini 24 itu ya 2 tahun dari 2015. Artinya 2 tahun dari 2015 ini 2017 gitu ya. 2017 dan seterusnya. Nah, ini yang bisa di copy adalah variabel task time-nya ini tadi. Oh iya, task time-nya tadi ini kalau ini masih apa namanya? Seperti ini hasilnya ya. Itu perlu nanti di eh, tambahkan perintah untuk squeeze datanya. Mana tadi? Di story-nya kayaknya ada. Oh, nggak ada. Jadi store nggak ada. Jadi kalau biar gampang ngopinya itu tinggal di copy saja apa namanya. Task time-nya sama dengan squeeze task time. Nah, ini kalau kita buka variabel task time dengan perintah ini tadi, kalau datanya tadi masih apa ada ans berapa gitu ya, agak panjang. Kalau belum bentuk tabel, di squeeze saja, artinya dikompres datanya jadi 1 dimensi. Nah, hasilnya adalah, oh bukan yang ini. Hasilnya yang task time ini dibuka lagi. Nah, ini kalau penasaran untuk tahunya bisa di copy saja, langsung ini semuanya copy di kolom, kemudian paste di Excel gitu ya, ini gampang. Jadi pakai Excel tadi terus ini juga bisa di layout di Excel, nah, terserah bisa di sini langsung bisa di Excel. Nah, ini artinya ini Januari 2015 tadi, tarik sampai 2064. Nah, ini perbedaan dari Januari sampai 2064 untuk misalnya lokasinya di Jawa misalnya atau Australia atau mana tadi. Nah, silahkan bisa dianalisis sendiri. Nah, ini kalau bisa diplot sebenarnya
Di Excel pun juga bisa diplot. Mana ini? Time series mana? Langsung recommended chart aja nih. Nah ini seperti ini hasilnya nih. Oh ini tadi kayaknya yang Australia tadi. Rentangnya dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Tidak ada perubahan yang signifikan di Australia gitu ya. Ini dari Januari 2015 sampai Januari 64 dari satu simulasi. Maksudnya seperti ini. Ada lagi yang misalnya tadi yang Jawa tadi 2000, ini kalau ini pakai indeks ya, masih belum ada seri waktunya keterangan di sini. Nah, ini kalau sampai 2064 ya tinggal ngikuti saja, ini ditarik garis tadi kayak tadi tadi. Nah, ini kalau di Jawa ini malah kelihatan trennya seperti ini. Kenaikannya signifikan gitu ya. Beda dengan di Australia, ini Australia yang ini tadi nggak kelihatan trennya. Kalau Jawa malah kelihatan jelas gitu ya, langsung naik gitu ya. Nah, berbeda-beda masing-masing lokasi. Nah, nanti silakan bisa dianalisis. Jadi kalau, oh ya, mungkin kalau yang kemarin sudah nyoba tapi belum familiar ya, kalau ini tinggal pakai script saja. Tinggal scriptnya ini diotak-atik. Sebenarnya kalau dari base script dasar yang saya upload tadi sudah bisa langsung analisis ya. Jadi dibuka, kemudian asal dia ada di satu folder yang sama, ini di copy gitu ya. Copy di satu folder yang sama, dibuka di Octave gitu ya, dibuka di Octave. Buka di Octave ini muncul seperti ini. Ini kalau di run ini sudah bisa jalan sampai selesai sebenarnya. Cuma bisa di otak-atik nanti silahkan posisi lokasinya series ini ataupun juga dalam bentuk petanya juga bisa diganti. Jadi kalau petanya tadi ini satu gitu, 1, 2, 4, 600 ada di data sebelah sini, 400 ada di sini. Nah, menyesuaikan nanti. Jadi kalau ini mungkin bisa lebih kelihatan ini. 600 itu adalah ya 600 ya 600 itu Desember 2064. Kalau 500 misalnya 500 berapa kita pengen tahu 500. Jadi indeks sebelah kiri ini adalah Agustus tahun 2056 gitu ya. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Oke, itu untuk penjelasannya. Jadi hari ini lebih banyak ke tutorial. Untuk remote sensing sepertinya untuk minggu depan masih cukup waktunya, jadi nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Paham ya? Yang jelas di sini untuk sesi belajar mandirinya paham ya sampai tanggal 7 artinya minggu depan, Senin minggu malam gitu. Minggu malamnya ya, Senin malam tanggal 7 jam 11.59. Tidak perlu deskripsi, uji coba ini saja, coba-coba saja. Tidak perlu uraian yang panjang gitu ya. Kalau mau pakai uraian boleh pendek saja. Yang jelas ada hasilnya gitu ya. Silakan bisa dicoba sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jam 5 mungkin kita akhiri. Mungkin kurang 5 menit. Kalau ada pertanyaan. Tidak terlalu sulit untuk tutorialnya. Cuma mengganti-ganti saja. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, stop share. Bapak Moga-moga, oh silakan, silakan. berarti Mbak nanti Catarina. hasil akhirnya itu berupa grafik tadi ya Pak ya? Grafik atau Grafik. gambar gitu ya Pak? Jadi kalau mau ya ini tinggal di mana ini tadi? Oh, sebentar, saya share lagi. Tinggal ini, ini grafiknya ini ya, petanya ini ya. Kalau mau ya tinggal save as saja, ini save as gitu ya, save as jadi apa misalnya, JPEG misalnya atau apa, jadi GIF atau apa, nah silakan nanti di save aja. Nah, ini hasil akhirnya nanti seperti itu. Kemudian, nah ini tinggal nanti kan cuma dikumpulkan dalam satu file gitu ya, bisa dikompres jadi zip atau jadi apa, jadi JPEG atau apa yang kira-kira dikompres gitu ya. JPEG-nya ini bisa, GIF-nya ini bisa dikompres jadi satu file gitu ya, di zip ataupun di RAR gitu ya. Kemudian juga script kan nanti diganti ini. Scriptnya yang read CSM ini kan diganti nanti dalamnya. Nah, ini juga dilampirkan. Jadi ya dikompres tadi paling gampang. Gitu Mbak Satarina. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain?
Mungkin recording-nya sampai sini aja, saya close dulu, matikan, stop.